Ini adalah Insta360 Go 3, sebuah action kamera yang merepresentasikan zaman ini. Hai semuanya, ketemu lagi sama gua Fahmi, dan sekarang ini kita lagi ada di Bromo nih buat hunting bareng. Dan gua nggak sendiri, ada banyak tech reviewer di sini. Ada Indra Tech Live, terus ada Mas Mobi tentunya, terus ada DKID, ada K2G juga. Dan kita kesini bareng-bareng sama UAG Indonesia. Ada Hendrix yang punya acaranya. Gunung Bromo adalah gunung yang sangat purba ya. Jadi dan masih aktif ya? Masih aktif. Masih aktif. Gua nggak tahu, harusnya di sekitaran sini tuh dulunya tuh gunung yang gede banget kali ya, terus meletus dan jadi. Terus tadi Mas Bobi tuh ngomong apa? Apa? Itu Bromo ya? Oh iya, itu sebelahnya anak Bromo ya? Bang, Anak Bromo. Krakatau anjing, beda lagi, beda genre. Masa gara-gara sebelahnya ada begitu dibilang anaknya? Itu belakangnya Semeru. Tapi nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Nggak, tapi bener, maksudnya yang kawah itu dulu tuh ada gunung purba gitu ya? Ada gunung purba Terus yang mungkin besar banget sampai nutupin semuanya ini, dan ini kan berlubang nih kalau dilihat dari atas. Oh. Ini kan jurang ke bawah. Ya, itu dia tadi hasil rekaman pakai Insta360 Go 3 menggunakan action pot-nya. Impression pertama gua saat memegang device ini adalah compact, kecil banget, seukuran ini. Bahkan di video Casey dia sampai masukin kamera ini ke dalam mulutnya. Gokil. Dan yang menarik justru adalah action pot-nya, jadi tempat kameranya, dan bisa digunakan buat cas kameranya. Di bagian belakangnya ini ada LCD yang bisa di flip ke bagian depan untuk menjadi preview supaya bisa digunakan untuk vlogging. Secara desain, Insta360 Go 3 ini lumayan cantik ya. Warnanya putih dengan bahan yang cukup soft. Cuma gua ngelihatnya di sini warnanya ini yang putih untuk sebuah kamera action yang tentu bakal digunakan dalam kondisi outdoor. Sepertinya tinggal menunggu waktu aja buat kotor. Semoga aja gampang dibersihkan. Ternyata emang gampang dibersihinnya. Dari kamera ke shellnya ini menggunakan sistem magnetik, tapi ada penguncinya lagi di bagian kiri. Untuk membukanya itu cukup dipencet aja tombol penguncinya. Di bawahnya ada port USB-C, di bagian kanan ada tombol power, di bagian atas ada tombol shutter kamera. Dan bodinya ini sudah tersertifikasi rating IPX4 yang tahan air dan debu. Tapi bukan untuk dibawa menyelam ya. Sementara untuk kameranya itu punya rating IPX8. Jadi sekarang kita lagi ada di acaranya UAG di Bromo ya. Dan ini saya pakai case yang saya suka banget karena dia nggak terlalu armor look, tapi masih slim jadi dipegang enak. Dan kita test drop aja. BTW ini iPhone yang 1 tera. Semoga aja nggak ada apa-apa ya. Sets. Aman sih. Tapi cuman kotor aja. Tuh. Aman. Tuh. Nah sekarang kita coba yang lebih ekstrim ya. Jadi Lempar ke sana ya, lempar ke sana. Gak, itu bercanda. Bukannya rusak tapi hilang. Ngomongin soal speknya, untuk kameranya itu bisa rekam video up to 2,7K dengan 30 fps. Punya bukaan atau aperture f22 dan focal lengthnya itu 11 mm. Udah lebar banget ya buat sebuah action kamera. Cuma gue sedikit agak bingung ya sama penamaannya.
Di sini tertulis Insta360 Go 3, itu ada 360-nya. Secara ekspektasi, ini gue jadi mikirnya bisa rekam 360. Ya mungkin ini penamaannya aja ya dari mereka, tapi ya udahlah ya. Buat sektor baterai, kameranya sendiri punya 310 mAh yang diklaim itu bertahan 45 menit, tapi punya action potnya yang bisa lebih panjang lagi 170 menit karena punya baterai yang lebih besar, yaitu 1270 mAh. Dan gua pakai ini buat ngerekam-rekam selama di Bromo, itu bisa bertahan seharian. Lanjut kita ke bagian kelengkapan aksesoris pendukungnya. Yang pertama ini adalah magnet pendan. Menurut gua ini paling asik, apalagi buat kalian yang hobi street photography, bisa ngasih POV kalian lagi hunting street photography misalnya. Ya walaupun fungsinya bisa universal lagi, yang pasti buat mendukung sesuai sama fungsinya action cam. Berikutnya kita dikasih easy clip. Nah yang ini sebagai contoh aja gue bisa gunain di topi gue nih misalnya. Lagi-lagi buat ngasih perspektif POV gue sendiri. Misalnya lagi jalan begini di Bromo bisa ngasih lihat view yang sedang gue lihat. Berikutnya itu ada pivot stand. Nah ini bisa dimonting di mana aja ya, ada penempelnya juga. Lebih mantap lagi sebenarnya kamera ini bisa ditempel di mana aja asalkan permukaannya besi karena sistem magnetik seperti ini. Asik sih buat ngasih POV lagi berkendara. Nah kalau kalian punya stick dari Insta360 X3 misalnya kayak gua nih, kalian bisa gunakan jadi tongkat selfie dengan view yang lebih tinggi lagi karena sticknya bisa dipanjangkan seperti ini. Yang suka ngeledek-ledekin gua hari ini outfitnya Tetap jeans biru, turtleneck. Steve Jobs nggak pakai sepatu merah Ya tapi dia yang kecoklatan karena kena tanah. ini istilah benci bilang cinta. Di mulutnya doang, dia di mulutnya doang, di hatinya sayang dia. Iya. Kemarin ngonten pakai iPhone. Ngapain dong? Dia digias pakai iPhone. Iya. Gua nggak boleh ke rumah dia. Katanya sih rumornya di kamarnya ada poster Tim Cook gede banget. Gimana? Hunting Milky Way pertama kali kan? Wah seru banget. Hah? Seru banget. Seru banget. Sini. Gimana? Wah hebat. Wih, coba. Wah. Wah, Emang bisa. Coba lagi. Wah, nggak kelihatan ternyata. Tadi monyong-monyong doang gua. Iya. Gimana, Dra? Hunting Milky Way pakai iPhone? The best. The best. Jadi settingannya gimana tadi? Pertama kita underestimate karena kita kesulitan nyari aplikasi manualnya. Karena kan Kebanyakan berbayar. iya kak. Iya. Ya enggak, iya juga sih. Tapi kalau selain iPhone itu punya setelan Pro mode ya. Jadi lu bisa atur shutter speed segala macem. Enggak dong. Tadinya pengen Iya, beli kan? punya. Tadinya pengen beli kan? Tadi pengen beli. Udah beli. Udah beli. Tapi trial. Namanya masih nggak bisa. Namanya Highlight. Udah beli kok Nah. trial gimana sih? Nggak ngerti trial, gua. trial 7 hari. Setelah itu Itu namanya nggak beli. pas tapi udah check dicoba, out. pas dicoba, Pas dicoba nggak ternyata bisa. shutter speednya 1 itu detik. dikunci 1 detik. Lah double. Iya. Terus akhirnya? Ya nggak bisa lah, lu mau foto apaan shutter speed Itu 1 malam-malam detik? udah underestimate ya kan. Nyata pas di tes di 10, 5 sampai benar-benar lu dapat fokus yang benar. Di lock kata Bang Pami juga. Dah. Akhirnya. Dan ini nih hasilnya. Lanjut sekarang kita bahas dari interface kameranya. Nih kalau kita swipe dari atas ini ada banyak settingan-settingan ya. Kalian bisa setting grid dan ada pilihan masuk ke menu setting. Di sini kalian bisa setting dengan voice control. Jadi nggak perlu lagi ya mencet-mencet tombol shutternya. Cuma khusus bahasa Inggris aja.
Swipe dari bawah ini ada pilihan untuk resolusi dan frame rate-nya. Di sini kalian bisa setting 916 atau 16:9 dengan pilihan resolusi 1080, 1440 dan 2,7K. Dengan pilihan FPS yang paling tertingginya itu cuma 30 FPS aja. Kalau di 1440 sama di 1080 itu bisa 50 FPS. Di sebelah kanan bawah ini ada shortcut untuk settingan perspektifnya. Ada yang ultra wide, ada yang action, dan ada yang linear. Dan di sebelah kiri bawahnya ini ada pilihan untuk menu-menunya ya. Ada video, ada free frame video, terus ada time lapse, ada time shift, ada slow mo, ada loop recording, ada star lapse, terus ada interval, HDR foto, dan juga foto. Dan yang pasti kita pakai dong yaitu video. Di menu video ini ada settingannya ya, ada auto ataupun manual. Nah, di sini kalian bisa setting juga nih. Kalau yang suka manual nih, bisa setting shutter speednya, bisa setting ISO-nya berapa, dan ada beberapa pilihan filter. Balik lagi ke layar depannya nih, kalau kita swipe dari kiri ke kanan itu langsung bisa akses ke galeri. Nah, di sini kalian bisa play ya, preview video yang kalian udah take. Oke, sekarang kita lagi ada di spot yang sunset. Ini di Pasir Berbisik, di lautan pasir di Bromo, Tengger Semeru. Dan di sini kita bisa melihat bagaimana si kamera dari Insta360 Go 3 ini mengabadikan momen sunset. Dan ini posisinya backlight ya harusnya ya. Jadi kesimpulan dari gua soal action kamera Insta360 Go 3 ini sangat recommended buat kalian yang hobinya traveling, hobinya jalan-jalan. Secara ini ukurannya compact banget, fiturnya melimpah. Ditambah lagi ada action pot beserta layar untuk previewnya yang bisa dipakai buat vlogging. Secara kualitas ini juga bagus ya, interface-nya mudah digunakan, perpindahan file ke HP itu juga seamless menggunakan aplikasinya. Ya kalau dari gua sekali lagi ini sangat recommended ya buat kalian yang hobi jalan-jalan. Setelah 3 hari akhirnya perjalanan kita selesai juga. Sangat seru sekali karena brandnya ini kebetulan UAG Indonesia yang memprovide aksesoris untuk adventure. Jadi petualangan kita selama 3 hari ini terproteksi dengan UAG dan sangat seru sekali. Dan kalau Anda gimana? Jadi segitu aja video kali ini, review tentang si Insta360 Go 3 ini. Semoga ngebantu kalian dan kita ketemu lagi di video yang berikut. Bye. Ya, sampai ketemu di perjalanan lagi berikutnya.